Halo teman-teman, selamat datang di Fokus Study Club YouTube channel. Kembali lagi bersama Kak Buma di sini. Kali ini kita akan bahas tentang perbandingan, khususnya adalah gabungan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ya, sebenarnya bukan gabungan sih ini. Di sini lebih kita mau jelasin gimana sih bedainnya dia termasuk senilai atau berbalik nilai ya, karena belum tentu di soal tuh dikasih tahu yang mana senilai mana yang berbalik nilai. Cuman kalau dikasih tahu pun ya jangan lupa sebenarnya ada istilah lain dari perbandingan senilai ya. Dia bisa aja ngomongnya itu adalah berbanding lurus. Jadi kalau senilai itu bahasa lainnya adalah berbanding lurus. Oke, kalau kebalikannya perbandingan berbalik nilai itu artinya berbanding terbalik. Jadi bahasanya bisa aja dia bilang kalau variabel X berbanding terbalik dengan variabel Y. Nah, itu artinya berbandingan berbalik nilai. Gitu ya. Oke, kita langsung aja ke contoh yang pertama. Nah, ini dia. Kata ini soal ceritanya gini, seorang koki memerlukan 9 kilogram daging sapi untuk membuat lauk bagi 40 orang. Lauk untuk 40 orang. Harga 1 kilogram daging sapi harganya 120. Yang ditanya berapa biaya yang diperlukan jika koki ingin membuat lauk untuk 60 orang. Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau misalkan 9 kilo untuk 40 orang itu butuh 9 kilogram. Berarti kira-kira kalau 60 orang lauk yang dibutuhin makin banyak atau makin dikit? Jelas pasti akan makin banyak ya. Berarti dari sini pertama kita udah tahu kalau dia adalah perbandingan senilai ya. Karena kalau misalkan orangnya makin banyak ya otomatis makanannya juga harus makin banyak. Oke, berarti langsung kita bikin dulu tabelnya ya kalau senilai. Berarti ini ada kondisi 1, ada kondisi 2. Karena ini kita ngomonginnya adalah daging sapi. Oh, daging sapi ini aku tulis dulu ya. Ini kondisi satunya. Ini kondisi 2. Terus ini ngomonginnya daging sapi sama orang. Berarti di sini daging gitu ya. Di sini orangnya. Gitu. Oke, berarti tinggal kita cari aja. Kita tulis dulu deh. Oke, yang pertama katanya 9 kilogram daging sapi untuk 40 orang. Berarti boleh kita tulis di sini adalah 9 kilo itu untuk 40 orang. Yang ditanya itu adalah untuk 60 orang ya. Terus ini buat apa nih harganya 120.000? Nah, jadi kalau misalkan nanti kita tahu hasilnya yang ini ya, dia untuk 60 orang itu butuh berapa kilo, nanti tinggal kaliin aja sama 120.000-nya. Karena 1 kilonya harganya 120.000 gitu ya. Oke, berarti langsung kita cari dulu, kita anggap ini X gitu ya. Berarti masuk langkah ketiga format. Format tuh maksudnya apa? Kalau masih ingat kalau senilai itu tinggal atas per bawah sama dengan atas per bawah. Jadi tinggal 9 per X sama dengan 40 per 60. Nah, sebelum kali silang kita sederhanain dulu nih mana aja yang masih bisa dicoret-coret ya. Di sebelah kanan atas sama bawah nih bisa kita sama-sama bagi 20. Nolnya coret dulu aja ya. Habis itu 4 sama 6 sama-sama bisa dibagi 4. Sama-sama bisa dibagi 2. Berarti yang atas kalau dibagi 2 jadi 2. Yang bawah dibagi 2 jadi 3. Sekarang kalau ruas kanan sama ruas kiri ada yang bisa dibagi nggak nih? 9 sama 2 nggak bisa ya. Oke, jangan bagi 9 sama 3 ya. Kalau beda ruas tuh kita posisinya yang sama yang bisa dicoret. Jadi sama-sama di atas atau sama-sama di bawah. Kalau udah nggak bisa diapa-apain, tinggal kali silang. Kali silang itu apa? Kali silang kalau masih ingat, yang kiri atas kali kanan bawah. Jadi 9 kali 3 sama dengan kiri bawah kali kanan atas. Berarti jadi X dikali 2. Nah, dari sini tinggal kita selesaiin aja. Berarti ini jadi 27 sama dengan 2X. Yang kita mau cari adalah X-nya, berarti tinggal dipindah ya, 2-nya ke kiri. Berarti jadi dibagi, berarti 27 per 2. Wah, ini angkanya jelek nih, 27 per 2. Biarin aja ya, gak usah diapa-apain, karena ini belum hasil yang diminta. Berarti intinya dia butuh 27 per 2 kilogram daging sapi atau sekitar 13,5 ya. Sekarang yang mau kita cari itu harganya. Tadi kalau 1 kilogram daging sapi 120 ya kalau 27 per 2 tinggal kita kali aja. Jadi 27 per 2 dikali 120.000. Oke, berarti ini bisa dicoret dulu nggak nih?
Berarti ini bisa dicoret ya, 120.000 sama 6 berarti jadi 60.000. Kalau kita kali sama 27 nanti itu hasilnya adalah 1.620.000. Gitu itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang berikutnya. Nah, ini ngomongnya apa lagi nih? Sebuah pekerjaan dapat dikerjakan oleh 48 orang selama 90 hari. Nah, setelah pekerjaan tersebut dikerjakan selama 30 hari, pekerjaan terhenti selama 20 hari. Berapa pekerjaan harus ditambahkan agar pekerjaan selesai tepat waktu? Oh, dia mintanya tepat waktu. Oke, berarti soal ini dia ngomonginnya adalah ngomongin orang sama hari ya. Berarti kalau ngomongin orang sama hari, kalau masih ingat, makin banyak orangnya justru waktunya akan makin cepat ya. Mau bangun rumah itu kalau orangnya makin banyak ya dia akan lebih cepat tuntasnya. Berarti dia adalah perbandingan berbalik nilai ya. Berbalik nilai atau tidak senilai. Karena kalau misalkan jumlah orangnya makin banyak, jumlah harinya justru akan makin sedikit gitu. Oke, sekarang kita bikin tabelnya dulu. Nah, ini bikin tabelnya agak-agak susah nih ya. Oke, tetap ya ada kondisi 1, ada kondisi 2. Nah, cuman nanti kita lihat deh. Ini kondisi satunya gitu ya. Ini kondisi 2. Oke, tadi ini ngomongin apa? Orang sama hari. Berarti kita bikinnya gini. Ini orang. Ini adalah hari di sebelahnya. Oke, kondisi 1 yaitu adalah katanya tadi 48 orang selama 90 hari. Berarti 48 harinya adalah 90. Ya, ini harapannya lah ibaratnya. Ternyata pas dikerjain, dia pertama tuh dia baru selesai 30 hari. Artinya 30 hari ini tuh jumlah orangnya masih 48. Ya, berarti boleh kita tulis kondisi keduanya tuh awalnya 48 orang selama 30 hari. Nah, habis itu pekerjaan terhenti selama 24 hari. Ini masih kondisi 2 ya, karena kenyataannya gitu. Ternyata dia ada 24 hari nggak ada orang sama sekali. Karena terhenti. Kalau terhenti itu kan berarti tidak ada orang yang bekerja atau kita bisa tulis orangnya di sini adalah 0. Ya, karena tidak ada yang bekerja. Oke, habis itu yang ditanya berapa pekerja harus ditambahkan agar pekerjaan selesai tepat waktu. Oke, kalau selesai tepat waktu artinya dia butuh di sini ngomonginnya 90 hari. Sedangkan ini sudah berjalan 30 dan 24 hari. Berarti supaya tepat waktu, ini tinggal kita kurangin dulu nih butuh hari sisanya. Yaitu 90 dikurang 30 kurang 24. Berarti supaya tepat waktu itu dia tersisa tinggal 36 hari. Gak mungkin ya 36 hari itu orangnya di sini 48 lagi. Kalau di sini tetap 48 maka pekerjaannya nggak akan selesai. Ya, makanya kita tulis aja dulu di sini X gitu ya. Yang ditanya yang ditambahkan ya, jadi bukan X-nya ini. Oke. Nah, sekarang gimana cara ngitungnya? Langsung ya pakai format gitu ya tulisannya. Nah, kalau masih ingat perbandingan berbalik nilai itu, kalau tadi kan senilai tinggal perbandingan ya. Jadi atas per bawah sama dengan atas per bawah. Kalau misalkan berbalik nilai itu justru hasil perkaliannya yang sama. Jadi kondisi 1 ini tinggal kita kali aja nih. Jadi 48 kali 90 itu akan sama dengan kondisi 2. Kondisi 2-nya banyak gini gimana? Ya hitung satu-satu. Jadi yang pertama nih ada 48 kali 30. Tulis saja dulu ya. 48 kali 30. Oh, ini ada yang berikutnya. 0 kali 24. Caranya diapakan? Ditambahkan. Ya, jadi 0 dikali 24. Habis itu ada lagi yang terakhir nih, ada X dikali waktunya 36. Berarti plus X kali 36. Udah, dari sini tinggal kita selesaikan. 48 kali 90 itu adalah 4.320. 48 kali 30 itu adalah 1.440. 0 kali 24 tuh 0 ya. Jadi nggak usah ditulis. Jangan sampai ditulis 24. Karena kadang suka sedikit salahnya di situ ya. X kali 36-nya jadi 36X. Oke. Sekarang 1440 pindahin aja ke kiri karena kita butuh X yang di sini nih. Berarti kalau pindah ke kiri caranya adalah dikurang ya. Karena itu dia modelnya penjumlahan. Jadi kalau pindah jadi dikurangin. Ini sama dengan 36X. Ini kalau kita kurang hasilnya adalah 2880 sama dengan 36X. Yang kita butuhkan adalah X-nya. Berarti 36-nya pindah.
Berarti caranya dibagi. 2.880 dibagi 36. Nanti ini berapa nih dapatnya? Sekitar 80 ya. Artinya supaya tepat waktu 36 hari, maka pekerjanya yang di sini itu harus 80 orang gitu ya. Makin banyak karena tadi itu liburnya ada 24 hari ibaratnya. Nah, berarti jumlah pekerja yang ditambahkan ya, bukan X-nya ya, jumlah yang ditambahkan tinggal kita kurangin aja. Awalnya 48, ternyata butuhnya itu 80. Berarti tinggal 80 dikurangi oleh 48. Ya, berarti ini jadi 32 orang. Jadi perlu tambahan pekerja 32 orang. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk yang ke berikutnya. Oh, apalagi nih? Tekanan berbanding lurus dengan gaya. Tekanan berbanding terbalik dengan luas, gaya berbanding lurus dengan luas. Oh, yang ditanya rumusnya. Nah, ini kalau rumus-rumus gini, ini gak usah tentukan lagi ya, karena memang sudah dikasih tahu di sini. Oke, yang pertama tekanan berbanding lurus dengan gaya. Artinya kalau tekanan berbanding lurus dengan gaya tuh gini, P itu berbanding lurus dengan gaya, gayanya tuh F. Gitu. Kalau berbanding lurus ya berarti kalau satunya di atas ya dua-duanya di atas gitu. Satunya di bawah ya dua-duanya di bawah. Yang berikutnya tekanan berbanding terbalik dengan luas. Karena ini berbanding terbalik, jadi ini bukan sama seperti A, tapi dia justru seper A karena terbalik. Jadi kalau terbalik tuh ya berarti satunya di atas, satunya di bawah gitu ya. Habis itu yang terakhir gaya berbanding lurus dengan luas itu adalah F berbanding lurus berarti seperti ini dengan A karena berbanding lurus. Artinya kalau sama-sama di bawah, sama-sama yang di kirinya dia di atas ya di kanannya juga di atas. Oke, sekarang kita disuruh tulis rumus PFA. Oke, antara hubungan PF sama A. Ini bebas, kalian mau bikinnya P sama dengan atau F sama dengan atau A sama dengan gak masalah ya. Kali ini kita belajarnya P sama dengan aja. Oke, berarti dari sini yang kita pakai ini aja nih sebenarnya kalau P sama dengan. Karena kalau yang di sini kita nggak ada huruf P sama sekali ya. Oke, berarti langsung tulis aja P sama dengan gitu ya. Karena P berbanding lurus dengan F tadi udah dibilang ya. Kalau P-nya di atas ya F-nya juga di atas. Berarti ini F-nya juga di atas. Gitu. Nah, ini P berbanding lurus dengan seper A. Berarti A-nya di bawah. Ya, kalau misalkan di bawah ya berarti jadi dibagi seperti ini, bikin rumusnya gitu. Jadi udah langsung dapet nih rumusnya P sama dengan F per A, gitu ya. Oke, yang B-nya, ini udah kayak fisika aja nih ya. Oke, contohnya, dikasih tahu gayanya adalah 12 Newton, gaya itu adalah F ya. Tadi udah ada tulisannya tuh di atas ya, 12 Newton. Luas permukaan 3 meter persegi. Luas permukaan tuh tadi ini ya, luas, yaitu A-nya. Yaitu adalah 3 meter persegi. Yang ditanya adalah tekanan atau P-nya. Langsung ya kita masukin rumusnya aja. Tadi kan kita udah bikin rumusnya. P sama dengan F per A. Di mana F-nya adalah 12, A-nya adalah 3. Berarti hasilnya adalah 4. Nah satuannya kalau karena ini belajar remat ya. Kita ikutin aja. Gayanya Newton, A-nya itu meter persegi. Berarti satuan tekanan jadi N per meter persegi. Karena dia dibagi. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang berikutnya. Nah, ini apalagi nih? Untuk membangun 3 rumah, ya, dalam waktu 21 hari dibutuhkan 80 pekerja. Oh, ini ada 3 variabel ya. Ada ngomongin rumah, ada ngomongin hari atau waktu, ada ngomongin pekerja. Yang ditanya adalah berapa rumah yang dapat dibikin kalau dalam 32 hari dan 70 pekerja. Oke, kita bikin dulu, ini senilai atau berbalik nilai ya sebenarnya. Karena masih belum jelas, kita tulis saja dulu konsep pertama dia adalah gabungan. Gitu ya, karena di sini ada 3 variabel juga. Jadi kita tulis saja dulu dia gabungan. Oke, habis itu kita bikin dulu tabelnya. Nah, ini kalau ada 3 variabel seperti ini nanti formatnya agak sedikit berbeda nih ngerjainnya. Ya. Oke, karena ini ada 3 berarti ini ya ada kondisi 1. Ada kondisi 2. Habis itu ini tadi ngomongin ada rumahnya. Habis itu ngomongin ada harinya atau waktu. Habis itu ngomongin ada pekerja. Oh, nggak cukup ini. Oke, sebentar ya.
Berarti ini kita panjangin lagi. Ini juga. Oke, sekarang kita lihat kondisi satunya. 3 rumah, berarti rumahnya 3. 21 hari, berarti waktunya 21. 80 pekerja, berarti pekerjanya 80. Yang ditanya rumah, berarti nih, yang ditanya nih kita anggap X. Kalau dibangun dalam 32 hari, waktunya berarti 32 oleh 70 pekerja. 70 pekerja. Oke, yang diminta adalah rumah. Nah, jadi kalau seperti ini kita harus bandingin satu-satu. Maksudnya bandingin satu-satu gitu gimana? Tulis aja dulu deh. Rumahnya itu berarti kita bikin atas per bawah gitu ya. Formatnya tuh 3/X. Sekarang kita lihat. Kalau kita ngomongin rumah sama waktu. Makin banyak rumahnya yang dibangun, apakah waktunya yang dibutuhkan makin lama atau makin dikit? Nah, kebetulan kalau bangun 3 rumah tuh 21 hari. Kira-kira kalau yang dibangun 10 rumah, pasti waktunya akan lebih lama ya. Karena rumahnya makin banyak, berarti yang dikerjain makin banyak. Artinya rumah sama waktu itu dia senilai. Gitu. Kalau senilai, berarti tadi apa? Tinggal atas per bawah juga ya. Berarti ini kita tulisnya dia 3/X ya akan sama seperti 21/32. Nah, sebelahnya ini juga tinggal dikali aja. Sekarang kita lihat dulu tapi. Kalau rumah sama pekerja, kira-kira kalau rumahnya makin banyak yang dibangun, pekerjanya butuh makin banyak atau makin dikit? Gitu. Kalau kita perhatikan, kalau misalkan rumahnya 3, butuh 80 pekerja. Kira-kira kalau rumahnya 10, otomatis pasti lebih banyak pekerja yang dibutuhkan. Ya, makanya kalau rumah sama pekerja pun dia juga senilai. Kalau senilai ya berarti sesuai formatnya lagi, tinggal atas per bawahnya lagi, gitu ya. Nanti kalau misalkan tiba-tiba ketemunya sama yang berbalik nilai, kalau ketemunya sama yang berbalik nilai ya berarti dibalik aja. Ya, misalkan ini hal lain gitu ya, bukan pekerja, terus ternyata dia berbalik nilai ya bikinnya berarti sama dikali 70/80, tinggal dibalik. Gitu ya, kalau dia berbalik nilai. Ini kebetulan dia sama-sama senilai. Udah, ini kita kerjain dulu. Berarti ini 3/X, yang di sebelah kanan ada yang bisa dikerjain dulu nggak nih ya? Oke, 8 sama 7 bolehlah, nolnya dicoret dulu ya. 21 sama 7-nya sama-sama bisa bagi 3, berarti ini jadi 3, bawahnya jadi 1. 8 sama 32 sama-sama bagi 8, atasnya 1, bawahnya 4. Berarti yang atas jadi 3 kali 1, 3 doang, bawahnya 4 kali 1 jadi 4 doang. Oke, habis itu sekarang kita lihat kanan kiri ya. Kanan kiri ini 3-nya juga boleh dicoret ya. Sama-sama bagi 3. Berarti ini jadi 1, ini juga jadi 1. Habis itu baru kita kali silang. Oke. Berarti 1 kali 4 akan sama dengan X kali 1. Berarti dari sini kita dapat X-nya sama dengan 4. Jadi rumah yang bisa dibikin itu adalah 4 rumah. Gitu ya. Maka 4 rumah yang bisa dibikin dalam waktu 32 hari oleh 70 pekerja. Oke, itu ya gabungan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Jadi intinya gimana cara kita bisa bedain antara yang senilai sama berbalik nilai ya. Tinggal dilihat dia makin besar atau makin kecil, maka variabel satunya makin besar atau makin kecil gitu. Kali ini sampai di sini dulu, sampai ketemu di video-video berikutnya.